Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297, kelas TRI 2D. Pada video kali ini, saya akan membuat video hands-on tentang lab session 6, Object Oriented Programming PT2. Oke, di sini saya langsung saja ke instruksi pada video hands-on, yaitu berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program secara bebas mengenai OOP dan inheritance. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai OOP. Jadi pada gambar ini terdapat kelas seafood. Nah, kelas itu adalah sebuah cetakan atau blueprint yang mendefinisikan karakteristik umum dari kelompok tertentu, namun belum menjadi benda nyatanya. Nah, contoh seafood. Seafood ini yang artinya jenis makanan laut ya, jenis makanan laut. Lalu ada objek. Objek ini adalah perwujudan nyata dari sebuah kelas. Nah, terus di dalam gambar itu terdapat seperti udang, ikan, cumi, kepiting, kuda laut, kerang, dan lain-lain ya. Nah, jadi setiap objek itu memiliki nama pada jenis makanan laut gitu, makanan dari laut gitu, yaitu yang ada di gambar ini. Nah, terus dari objek tersebut dia memiliki atribut. Nah, atribut ini memiliki atribut seperti weight, yaitu berat, terus diet itu jenis makanannya, lalu rasa, taste. Contoh nih, objek kepiting itu memiliki atribut berat misalkan 500 gram gitu, 500 gram. Terus atribut rasa, taste, yaitu manis dan gurih ya. Terus ada atribut warna, biasanya ada warna. Contoh warna kepiting itu oranye atau hitam dan lain-lain gitu ya. Nah, ya setiap objek memiliki atribut ya. Terus methods ini adalah tindakan atau perilaku yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Contoh ikan nih, di objek ikan. Nah, nama ikan ini dia memiliki atribut sisik, ekor, terus tulang, dan lain-lain gitu, insang tuh. Terus dia sudah memiliki atribut kan, terus dia memiliki metode yang berarti memiliki perilaku swim atau swim itu berenang ya. Terus defini menyelam gitu kan, dia memiliki perilaku tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai penjelasan OOP. Terus sini kita menunjukkan contoh program secara bebas ya. Di sini saya akan membuat program secara bebas. Di sini saya akan membuat program yaitu kelas animal. Yang pertama kita membuat kelas parentnya dulu. Kelas parent maksudnya kelas animal. Untuk memudahkan agar kita membaca, kita
save saja terlebih dahulu ya. Kita beri nama kelas underscore animal dot py. Nah, seperti ini. Enter. Kita sudah mendefinisikan kelas bernama animal itu sebagai kelas induknya atau parent. Terus di sini kita buat definisi init, yaitu konstruktor ya. Init itu init self and nah, jadi metode konstruktor ini otomatis dipanggil saat objek dibuat gitu. Jadi ibaratkan animal ini dia memiliki pribadi atau memiliki nama gitu kan. Terus self name self name ini menyimpan nilai nama ke dalam atribut objek. Terus kita buat konstruktor lagi, maksudnya membuat atau mendefinisikan metode yang bernama info, metode info self terus di sini kita return f nama kurung kurawal self name. Oke, jadi ini untuk mengembalikan string berisi nama hewan. Terus kita buat mendefinisikan metode sound, definisi sound atau suara ya, suara dari hewan tersebut. Self lalu return suara hewan. Dia mengembalikan suara defaultnya atau suara umum hewannya gitu. Terus kita buat child class dari animal induk parent tersebut. Sebentar. Kelas set animal. Nah, jadi dia mewariskan dari induk
parent tersebut, yaitu animal. Terus jika sudah kita buat child class pada cat atau kucing ya, kita mendefinisikan atau membuat konstruktor untuk cat dengan parameter. Kita membuat konstruktor yaitu definisi init self name, lalu kita tambahkan atribut color ya. Nah, jadi konstruktor untuk cat dengan parameter nama dan color maksudnya warna gitu. Terus ada super untuk memanggil konstruktor dari parent tersebut gitu. Init name. Jadi memanggil konstruktor dari kelas animal atau kelas parent. Tujuannya supaya self name itu tetap dibuat dari parent. Jadi dia tidak ribet atau menambahkan ulang gitu. Terus kita menambahkan atribut baru khusus cat yaitu warna, self warna, color. Lalu kita mendefinisikan ulang metode info. Metode info, definisi info, self dia mengambil metode dari parent ya. Jadi mengambil metode parent itu di sini bisa disebut override ya, override dari parent. Nah, jadi override itu dia apa ya namanya, metode info yang dari induk animal itu diwariskan ke class cat atau child class cat kucing gitu, tetapi outputnya berbeda gitu. Terus definisi info self kita ambil dari parent ya, kita panggil dari parent yaitu super konstruktornya, kita ambil dari parent konstruktor parent kelas name. Class chat info self. Oh iya, sorry,
dia definisi info ya, parent info. Nah, jadi dia memanggil metode info dari kelas animal atau dari parent gitu. Disimpan ke variabel parent info ini gitu. Terus selanjutnya return f kurung kurangan parent info warna kurung kurangan lagi self color. Nah, ini return ini dia menggabungkan info dari kelas parent ditambah warna kucing atau warna cat ini. Terus selanjutnya kita override method sound atau suara dari child class ini. Self terus ada return f dia sebentar, kurang self name suaranya mengeong. Oke, jadi dia mengembalikan suara kucingnya yaitu mengeong. Selanjutnya kita membuat kelas dog atau child class dog. Jadi dia kelas ini mewarisi dari parent class gitu. Terus konstruktor dengan parameter nama dan sebentar self name dan menambahkan atribut breed ya. Breed ini adalah ras gitu.
Lalu izin sebelumnya, maaf jika ada suara azan ya. Sini selanjutnya definisi init atau membuat konstruktor dari child class doc, menambahkan atribut nama dan breed atau ras. Terus selanjutnya kita memanggil konstruktor parent class untuk mengisi nama super init name. Lalu kita menambahkan self breed yang berarti menyimpan ras dari doc tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita membuat override method info terus ada parent info Nah, jadi dia mengambil info dari parent class tersebut. Terus return atau menambahkan informasi ras ke output. Return ya kurung kurawal parent info. Ras kurung kurawal lagi self breed. Jadi dia menambahkan informasi jenis pada animal dog tersebut. Terus selanjutnya itu kita override method soundnya sound self terus kita return lagi tanda kurung kurawal self name mengembalikan suara anjing ya, suara hewan anjing tersebut dengan menggonggong. Terus kita bagian main programnya
Sini membuat objek cat atau kucing, cat Kitty, bernama Kitty. Terus warnanya putih. Warnanya putih. Lalu kita membuat objek dognya. Yaitu bernama Budi, misalkan Budi. Terus breednya atau rasnya bulldog. Terus selanjutnya kita print yang menampilkan info pada kelas chat. Dia mencetak info kelas chat, print chat info. Terus mencetak print yaitu kelas chat yang sound, chat sound. Terus kita menampilkan atau mencetak print yang suara dognya, print dog info. Dia menampilkan info dognya. Terus sini kita mencetak print yaitu dog, menampilkan suara hewan dog tersebut. Nah, jadi dia menampilkan suara anjingnya, terus menampilkan infonya. Terus dengan begitu juga chat atau kelas chat kucing gitu. Coba di sini kita save dulu. Terus kita mencoba hasil programnya. PY kelas animal.py. Nah, oke. Di sini terdapat nama Kitty atau nama kucingnya yaitu Kitty, terus warna kucingnya yaitu putih, terus kucingnya itu dia bersuara yaitu mengeong,
terus ada nama dognya, terus yang bernama Budi, terus ada ras dognya yaitu bulldog. Nah, jadi dognya itu bersuara yaitu menggonggong. Lalu langkah selanjutnya video hands on. Sini kita sudah menjelaskan atau menunjukkan contoh program dari kelas animal ya. Terus kita melanjutkan penjelasan mini project. Tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke, sini kita buka saja. Oke, sini kita pergi ke file device.py ya. Nah, file device sini terdapat parent class yang bernama class network device. Nah, ini untuk semua perangkat jaringan ya nantinya. Terus ada konstruktor yang memiliki atribut hostname dan IP address, dan statusnya itu unknown atau dia tidak apa gitu. Terus ada definisi cek status ini, dia metode digunakan untuk pengecekan dasar koneksinya. Lalu di sini ada child class yang bernama router device. Nah, dia mewariskan dari induknya atau parent class yang bernama network device. Terus sini ada child class-nya lagi yang bernama switch device. Terus dia mewariskan dari induk parent class yaitu network device ya. Nah, jadi router dan switch ini adalah turunan dari parent class. Terus definisi cek status ini itu dinama method ini di override gitu. Jadi sehingga tiap device punya perilaku berbeda. Contoh nih, sini pada child class router device itu dia memiliki output yang berbeda dengan switch device ya. Jadi dia berbeda isinya. Sini router device ada routes atau secara random dengan secara acak 10 sampai 50. Nah, jika di switch device itu dia VLAN secara acak, terus memiliki rank 2 sampai 10. Jadi dia setiap child class itu memiliki metode yang sama, yaitu definisi cek status. Tetapi dia berbeda isinya atau outputnya gitu. Nah, itu yang dinamakan override gitu. Terus try dan
except ini itu error dari parent ditangani agar program tidak rusak gitu. Terus sini demonstrasikan bagaimana controller kelas bekerja mengelola list objek. Sini kita buka file manager.py. Controller kelas ini diambil dari manager atau file manager.py. Nah, jadi di sini controller kelas yaitu ada di kelas network manager. Nah, ini adalah controller yang mengelola semua device. Nah, terus ada list registered device. Ini list ini menyimpan semua objek setiap device gitu. Terus self text history. Nah, dia list ini menyimpan pada hasil riwayat yang telah kita buat. Terus selanjutnya self registered device. Nah, ini menambahkan objek ya. Self register device ini itu objek yang kita buat akan disimpan ke dalam list ini. Nah, jadi dia kita membuat objek yaitu disimpan ke dalam list ini gitu. Terus dia mencetak keluaran perangkat yaitu ada hostname. Nah, berhasil ditambahkan gitu. Lalu selanjutnya ada looping object. Sini for device in self register device. Nah, di sini controller memproses semua device ke dalam list gitu. Nah, jadi sini dia memilih atau menambahkan perangkat, tetapi berdasarkan tipe device-nya. Contoh router dan switch gitu. Jadi berbeda, dia menambahkan dua device yaitu router atau switch. Terus ada status device. Nah, ini walaupun berbeda tipe, metode yang dipanggil menyesuaikan objeknya. Lalu menyimpan history itu self task history ini. Jadi hasil pengecekan itu disimpan sebagai riwayat. Lakukan running program saat kondisi normal dan
saat error timeout berhasil ditangani oleh try except. Coba kita jalankan programnya. Nah, di sini program dari mini project saya. Kita di sini menambahkan perangkat jaringan terlebih dahulu ya. Kita pilih satu, lalu kita pilih tipenya eh, yang ada di mana kode. Nah, ini dia memilih tipe router atau switch gitu. Sini saya mencoba pilih tipe router ya. Nah, masukkan hostname vandika@gmail.com. Masukkan IP addressnya 10.1 misalkan. Nah, perangkat berhasil ditambahkan, yaitu di sini. Nah, ini dia menambahkan device ke dalam list, yaitu self register device. Dia menambahkan device hostname-nya. Jika sudah kita tambahkan yang pilih tipe router, kita menambahkan perangkat jaringan yang versi switchnya, tipe switchnya switch, lalu masukkan hostname, IP addressnya contoh 20.2. Nah, perangkat berhasil ditambahkan. Terus kita coba cek status routernya. Sini terdapat sukses ping oke ya, routing OSPF aktif dengan root rank 22. Ini yang secara acak random ya. Jadi kita mengecek router yang bernama hostname vandika@gmail.com dengan IP address 192.168.1, itu statusnya sukses ping oke dengan routing OSPF aktif. Rootsnya memiliki rank 22. Hasilnya secara acak sih. Coba kita mendapatkan hasil statusnya error. Kita coba sampai ketemu error. Nah, di sini kita mengecek router dengan hostname Vandika ini, terus IP addressnya itu violate error ya, connection timeout, destination host unreachable. Nah, jadi ini karena pada router device itu
Nah, di sini cek status ya. Dia secara acak jika terjadi peluang 20% atau terjadi error. Nah, dia dilempar ke raise connection error dengan status connection timeout, destination host unreachable. Terus jika berhasil, dia mengembalikan ping oke. Di sini dia dilempar ke try atau accept gitu. Jadi kalau error dia dilempar di sini jika terjadi error dari parent gitu. Jadi shell statusnya timeout. Terus kita coba cek status switch. Nah, ini kita cek status switch. Statusnya sukses, ping oke, STP forwarding, terus aktif VLANs-nya dengan jumlah rank 10. Ini ada di sini definisi cek status self. Dia mencetak switch ya, hostname dan IP address, lalu memanggil method parentnya, terus simulasi jumlah VLAN-nya yang tadi secara acak dia ranknya 2 sampai 10. Terus format hasil jika suksesnya sukses, STP forwarding, active VLANs. Terus dia jika error dia dilempar ke accept connection error dengan peluang 20%. Di sini kita coba cek status switch hingga error. Nah, ini dia connection timeout dengan peluang 20% tadi. Jadi status switch itu dengan peluang 20% dilempar ke dalam try accept gitu. Terus sini saya sedikit menjelaskan di main file ya, di file main npm. Sini dia menjalankan programnya, terus dia ini memanggil parent manager ya, network manager sebagai controllernya gitu. Terus dia looping jika benar dengan input jika pilihan pertama itu terus ada input data perangkat, yaitu pilih tipenya router atau switch, terus masukkan hostname-nya, terus IP inputnya atau alamat addressnya, terus ini objek berdasarkan tipe, jika dia benar router dan jika benar switch, atau jika dia memasukkan tidak sesuai dengan berdasarkan tipe device-nya, itu dia mencetak tipe tidak valid. Terus lalu dikirim ke file manager. Nah, objek ini disimpan ke dalam sistem gitu. Terus
manager check all device, itu program melakukan pengecekan semua device. Jadi manager ini dia mengecek semua device dengan device router dan switchnya. Terus ada show history, dia menampilkan hasil riwayatnya. Terus sebut instruksi video selanjutnya, sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Nah, sini tantangan atau error yang saya sebelumnya, yaitu berada di manager.py, di parsing data history. Nah, di sini hostname, IP, status, history, split. Nah, jadi ini nih harus dibatasi agar tidak error saat parsing data history. Jadi itu kan harus dibatasi agar tidak error kan. Jadi bagaimana kita membatasinya? Kita memakai split. Nah, jadi ini kita split menjadi 2 bagian gitu. Nah, itu jika tidak kita split atau kita bagikan, itu mengalami error gitu. Disitulah tantangan atau error terbesar yang telah saya temukan. Mungkin selanjutnya upload video ke YouTube playlist. Mungkin cukup segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.